Di sepertiga malam yang sunyi, saat kebanyakan manusia masih terlelap, ada sebagian kecil orang yang diam-diam bangun, berdiri, lalu bersujud dalam gelap, hanya ditemani harap dan air mata. Tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tapi justru disitulah sesuatu yang luar biasa terjadi. Tahajud bukan sekadar sholat malam. Ia adalah percakapan paling jujur antara hamba dan Robnya. Dan menariknya, ada tanda-tanda halus yang sering muncul setelahnya. Tanda yang tidak semua orang sadari, bahkan tidak semua orang mengalaminya. Jika kamu pernah merasakan salah satunya, bisa jadi itu bukan kebetulan. Bisa jadi itu adalah cara Allah menjawab doamu, perlahan tapi pasti. Di video ini, kita akan membahas 3 tanda yang muncul setelah tahajud. Tanda yang sering dianggap biasa, padahal menyimpan makna luar biasa. Perhatikan baik-baik, karena mungkin salah satunya pernah kamu alami tanpa kamu sadari. Di keheningan malam yang panjang, ketika dunia seperti berhenti sejenak dari hiruk-pikuknya, ada satu momen yang begitu istimewa. Momen yang tidak semua orang diberi kekuatan untuk menjalaninya. Tahajud. Ia bukan sekedar bangun di malam hari, bukan hanya tentang rokaat demi rokaat yang ditunaikan. Tahajud adalah panggilan lembut yang hanya terdengar oleh hati yang hidup. Banyak orang ingin bangun, banyak yang berniat, tapi tidak sedikit yang akhirnya kembali tertidur. Namun bagi mereka yang benar-benar dipilih, ada kekuatan tak terlihat yang seolah membangunkan mereka tepat di waktu yang paling sunyi. Dan disitulah semuanya mulai. Rasulullah SAW bersabda, "Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ilas sama'id dunya hina yabqa sulusul laylil akhir. Fayaqul, man yad'uni fa'astajiba lahu, man yas'aluni fa'u'tiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfiru lahu." Rob kita turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Lalu dia berfirman, "Siapa yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni." Bayangkan itu. Di saat kebanyakan manusia tenggelam dalam mimpi, justru langit terbuka, pintu-pintu rahmat dibuka, dan Allah sendiri yang memanggil. Bukan kita yang mencari waktu terbaik, tapi Allah yang menghadirkan waktu itu untuk kita. Lalu, seseorang bangun, mungkin dengan mata yang masih berat, langkah yang pelan, kadang bahkan dengan hati yang sedang penuh masalah. Tapi ia tetap berdiri, menghadap kiblat, mengangkat tangan. Dan tanpa disadari, di momen itulah hidupnya mulai berubah. Namun perubahan itu tidak selalu langsung terlihat, tidak selalu berupa hajat yang langsung terkabul, tidak selalu berupa keajaiban yang tiba-tiba datang. Seringkali, tanda itu hadir dengan sangat halus. Begitu halus, sampai banyak orang melewatinya tanpa sadar. Padahal, justru disitulah letak keindahannya. Tanda pertama, seringkali bukan sesuatu yang terlihat oleh mata, tapi dirasakan, jauh di dalam hati. Setelah tahajud, tiba-tiba ada ketenangan yang sulit dijelaskan. Masalah yang tadi terasa begitu berat, perlahan terasa lebih ringan. Bukan karena masalahnya hilang, tapi karena hati kita berubah dalam memandangnya. Dada lebih lapang, pikiran lebih jernih, dan yang paling terasa, ada rasa cukup. Padahal kondisi hidup belum tentu berubah. Inilah salah satu tanda paling awal bahwa Allah sedang menyentuh hati kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub."
Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram. Tahajud adalah puncak dari zikir. Ia bukan sekedar ucapan, tapi pertemuan. Bukan sekedar ibadah, tapi pelukan ruhani. Maka wajar jika setelahnya hati menjadi lebih tenang. Namun sayangnya banyak yang mengira bahwa tanda dikabulkannya doa harus selalu berupa hasil yang nyata. Padahal, ketenangan hati adalah jawaban. Bahkan, bisa jadi itu adalah jawaban yang paling awal diberikan oleh Allah sebelum jawaban-jawaban lainnya menyusul. Karena hati yang tenang adalah pondasi. Tanpa itu, bahkan jika semua keinginan kita dikabulkan, kita tetap tidak akan merasa cukup. Tahajud mengajarkan satu hal yang sangat dalam, bahwa sebelum Allah mengubah keadaan kita, Dia mengubah hati kita terlebih dahulu. Dan perubahan itu seringkali dimulai dari rasa tenang yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Orang lain mungkin tidak melihatnya. Mereka hanya melihat hidup kita masih sama, masih dengan masalah yang sama, masih dengan kondisi yang sama. Tapi di dalam, ada sesuatu yang berbeda. Ada kekuatan baru, ada keyakinan yang tumbuh pelan-pelan. Bahwa Allah mendengar, bahwa Allah dekat, bahwa tidak ada doa yang sia-sia. Dan dari sinilah, tanda-tanda berikutnya akan mulai muncul. Namun, sekali lagi, tidak semua orang menyadarinya. Karena tanda ini tidak datang dengan suara keras. Ia datang seperti angin malam, lembut tapi menenangkan. Kadang hanya berupa perasaan ringan saat bangun pagi. Kadang hanya berupa air mata yang jatuh tanpa sebab yang jelas saat berdoa. Kadang hanya berupa keyakinan kecil bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan justru disitulah letak keistimewaannya. Karena hanya hati yang hidup yang bisa merasakannya. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, tidaklah seseorang bermunajat kepada Robnya di malam hari, kecuali Allah akan memberinya cahaya di hatinya. Cahaya itu bukan cahaya yang terlihat, tapi cahaya yang membuat kita lebih kuat menghadapi hidup. Lebih sabar, lebih yakin, lebih dekat dengan Allah. Maka, jika setelah tahajud kamu merasakan ketenangan, jangan anggap itu biasa. Jangan anggap itu sekedar perasaan. Bisa jadi, itu adalah tanda pertama bahwa Allah sedang menjawabmu. Bukan dengan cara yang tergesa-gesa, tapi dengan cara yang paling tepat. Karena Allah tidak hanya ingin mengabulkan permintaanmu, tapi juga ingin menyiapkan hatimu untuk menerima apa yang akan datang. Dan di titik ini, perjalanan baru saja dimulai. Dan di titik ini, perjalanan baru saja bermulai. Ketenangan yang hadir setelah tahajud bukanlah akhir. Ia seperti pintu yang baru saja terbuka, memperlihatkan jalan panjang yang sebelumnya tertutup. Perlahan, tanpa banyak disadari, sesuatu mulai berubah. Bukan di luar, tapi di dalam. Jika pada awalnya hati hanya merasakan tenang, maka di fase berikutnya, hati mulai dituntun. Seolah ada arah yang sebelumnya samar, kini menjadi lebih jelas. Keputusan-keputusan yang dulu terasa membingungkan, tiba-tiba terasa lebih ringan untuk diambil. Pilihan yang dulu penuh keraguan, kini terasa lebih mantap. Dan anehnya, semua itu datang tanpa suara, tanpa bisikan yang terdengar, tanpa tanda yang mencolok. Tapi hati seperti tahu. Inilah tanda kedua yang seringkali tidak disadari. Allah mulai membimbing langkah kita, bukan dengan memaksa, tapi dengan menenangkan hati kita pada pilihan yang benar. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah akan menambah petunjuk bagi mereka dan memberikan kepada mereka ketakwaannya. Petunjuk itu tidak selalu datang dalam bentuk jawaban instan. Kadang ia hadir sebagai kecenderungan hati, sebagai rasa yakin yang perlahan tumbuh, sebagai dorongan untuk memilih yang lebih baik, meskipun lebih berat. Dan tahajud
adalah salah satu pintu terbesar datangnya hidayah itu. Karena di saat itulah seorang hamba benar-benar jujur. Tidak ada yang dilihat manusia, tidak ada yang ingin dipamerkan. Hanya ada dirinya dan Allah. Disitulah doa-doa yang paling dalam keluar. Disitulah air mata yang paling jujur jatuh. Dan disitulah Allah mulai menjawab dengan cara yang seringkali tidak kita sadari. Jawaban itu bukan langsung pada hasil, tapi pada arah. Tiba-tiba kita dijauhkan dari sesuatu yang dulu sangat kita inginkan. Tiba-tiba kita merasa tidak nyaman lagi dengan hal-hal yang dulu biasa saja. Tiba-tiba kita dipertemukan dengan orang-orang yang membawa kita lebih dekat kepada kebaikan. Semua ini bukan kebetulan. Ini bagian dari jawaban. Karena tidak semua jawaban itu iya. Kadang jawaban terbaik adalah tidak sekarang. Atau bahkan aku gantikan dengan yang lebih baik. Dan disinilah banyak orang keliru memahami. Mereka menunggu jawaban dalam bentuk hasil. Padahal Allah sedang sibuk menata jalan, menata pertemuan, menata waktu, menata skenario terbaik yang bahkan tidak pernah kita bayangkan. Rasulullah SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair, walaysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairan lahu." Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hadis ini seperti membuka satu rahasia besar, bahwa bagi orang yang dekat dengan Allah, semua yang terjadi bukan sekedar kejadian, tapi bagian dari bimbingan. Dan tahajud membuat kita masuk ke dalam lingkaran itu. Lingkaran di mana hidup tidak lagi terasa acak, tidak lagi terasa tanpa arah, karena setiap langkah seolah ada yang mengatur. Kadang kita ingin A, tapi yang terjadi B. Dulu kita kecewa, tapi setelah melalui tahajud, perlahan kita mulai memahami bahwa apa yang Allah pilihkan selalu lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Dan dari sinilah muncul satu perubahan yang sangat halus tapi kuat. Kita mulai lebih mudah menerima, lebih ringan dalam melepaskan, lebih tenang dalam menunggu. Bukan karena kita tidak peduli, tapi karena kita mulai percaya. Percaya bahwa Allah tidak mungkin salah dalam mengatur hidup kita. Dan kepercayaan ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari malam-malam yang sunyi, dari sujud-sujud yang panjang, dari doa-doa yang diulang, bahkan ketika belum terlihat jawaban. Satu lagi tanda yang sering muncul di fase ini adalah perubahan pada prioritas hidup. Hal-hal yang dulu terasa sangat penting mulai terasa biasa saja, dan hal-hal yang dulu sering diabaikan justru menjadi lebih berarti. Kita mulai lebih menjaga sholat, lebih hati-hati dalam berkata, lebih selektif dalam bergaul. Bukan karena dipaksa, tapi karena hati kita sudah mulai hidup. Inilah bentuk lain dari petunjuk. Bukan sekadar tahu mana yang benar, tapi mulai mencintai kebenaran itu. Dan semua ini seringkali berawal dari satu hal sederhana. Bangun di sepertiga malam, mengetuk pintu langit saat yang lain masih terlelap. Maka jika kamu mulai merasakan bahwa hidupmu lebih terarah setelah tahajud, bahwa keputusanmu lebih tenang, bahwa hatimu lebih yakin dalam memilih, jangan anggap itu kebetulan. Itu adalah tanda. Tanda bahwa Allah tidak hanya mendengar doamu, tapi juga sedang membimbing langkahmu. Pelan-pelan, tanpa tergesa-gesa. Karena Allah tahu kapan waktu terbaik untuk setiap hal. Dan di balik semua itu ada satu janji yang begitu indah. Allah berfirman, "Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh." Barang siapa bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Cukup bukan berarti semua langsung mudah, tapi cukup berarti kita tidak lagi merasa sendiri. Ada Allah yang mengatur, ada Allah yang menjaga, ada Allah yang menuntun, bahkan saat kita tidak tahu harus melangkah kemana. Dan mungkin inilah salah satu jawaban doa yang paling dalam. Bukan sekadar diberi apa yang kita minta,
tapi dituntun menuju apa yang benar-benar kita butuhkan. Dan saat seseorang sampai di titik ini, ia tidak lagi sekadar berdoa untuk dikabulkan, tapi mulai berdoa agar selalu dituntun. Karena ia sadar, petunjuk dari Allah adalah nikmat yang lebih besar dari sekadar terpenuhinya keinginan. Dan dari sini, tanpa disadari, kita sedang dibawa menuju sesuatu yang lebih besar lagi. Sesuatu yang akan terasa bukan hanya di hati, tapi juga mulai terlihat dalam kehidupan nyata. Dan dari sini, tanpa disadari, kita sedang dibawa menuju sesuatu yang lebih besar lagi. Jika sebelumnya ketenangan memenuhi hati, lalu petunjuk mulai menuntun langkah, maka di fase ini, jawaban itu mulai tampak. Bukan sekedar rasa, bukan hanya arah, tapi perlahan menjadi kenyataan. Namun, sekali lagi, ia tidak selalu datang dengan cara yang kita bayangkan. Inilah tanda ketiga yang seringkali membuat seseorang terdiam lama ketika menyadarinya. Doa-doa yang dulu dipanjatkan di malam hari mulai menemukan jalannya di dunia nyata. Kadang bukan langsung terkabul persis seperti yang diminta, tapi justru datang dalam bentuk yang lebih baik, lebih tepat, lebih indah dari yang pernah kita bayangkan. Allah berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Dan Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kepadaku, niscaya aku akan mengabulkan kalian." Janji ini bukan sekedar kalimat, ia adalah kepastian. Tapi seringkali, cara Allah mengabulkan tidak selalu sama dengan cara kita meminta. Ada doa yang dikabulkan dengan cepat, ada yang ditunda karena waktunya belum tepat, dan ada yang diganti dengan sesuatu yang jauh lebih baik. Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yada'ullaha bida'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin illa a'tahullahu biha ihda thalatha." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah, kecuali Allah akan memberinya salah satu dari tiga, dikabulkan segera, disimpan untuk akhirat, atau dijauhkan dari keburukan yang setara dengannya. Disinilah banyak orang baru tersadar bahwa selama ini tidak ada doa yang sia-sia, tidak ada tahajud yang terbuang, tidak ada air mata yang jatuh tanpa makna. Semua dicatat, semua didengar, semua dijawab dengan cara yang paling sempurna. Dan ketika seseorang mulai melihat ini dalam hidupnya, ia akan merasakan satu hal yang sulit dijelaskan, rasa haru. Kadang muncul tiba-tiba saat mengingat doa-doa lama yang dulu dipanjatkan dengan penuh harap. Doa yang sempat dianggap belum dijawab, ternyata sedang diproses dengan cara yang tidak terlihat. Tiba-tiba jalan terbuka, tiba-tiba urusan yang rumit menjadi mudah, tiba-tiba dipertemukan dengan solusi di waktu yang tidak disangka-sangka. Dan saat itu terjadi, hati langsung tahu, ini bukan kebetulan, ini adalah jawaban. Jawaban dari malam-malam yang sunyi, dari sujud yang panjang, dari doa yang mungkin sudah hampir dilupakan. Dan di titik ini, seseorang akan berubah selamanya. Ia tidak lagi melihat tahajud sebagai amalan tambahan, tapi sebagai kebutuhan, sebagai tempat kembali, sebagai sumber kekuatan yang tidak bisa digantikan oleh apapun di dunia ini. Karena ia sudah merasakan sendiri bahwa tahajud bukan hanya mengubah hati, bukan hanya menuntun langkah, tapi juga mengubah takdir dengan izin Allah. Allah berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Dan tahajud adalah salah satu cara paling dalam untuk mengubah diri, mengubah hati, mengubah hubungan kita dengan Allah. Dan dari situlah perubahan besar dalam hidup dimulai. Maka jika hari ini kamu sedang berjuang untuk bangun malam, jika kamu masih sering kalah oleh rasa kantuk, jika kamu merasa doamu belum juga dikabulkan, jangan berhenti, jangan menyerah, karena bisa jadi kamu sudah sangat dekat dengan jawaban itu. Ingat, tidak semua orang diberi kekuatan untuk tahajud, tidak semua orang dipanggil di sepertiga malam. Jika kamu termasuk yang sering terbangun meski hanya sesekali, itu bukan kebetulan, itu undangan.
undangan langsung dari Allah. Dan setiap kali kamu memenuhi undangan itu, kamu sedang melangkah lebih dekat kepada perubahan besar dalam hidupmu. Mungkin hari ini belum terlihat, mungkin besok belum terasa, tapi suatu hari nanti, kamu akan melihat ke belakang dan tersenyum, menyadari bahwa semua yang kamu doakan di malam hari benar-benar dijawab, dengan cara yang jauh lebih indah, dengan cara yang membuatmu berkata, "Ya Allah, ternyata ini yang terbaik." Maka mulai malam ini, jangan tunda lagi. Bangunlah meski hanya 2 rakaat. Berdoalah meski hanya sebentar, karena bisa jadi, satu malam itu adalah awal dari perubahan seluruh hidupmu. Dan jika kamu merasa video ini menyentuh hatimu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada orang-orang terdekatmu, karena bisa jadi satu share darimu menjadi jalan hidayah bagi orang lain. Dan setiap kebaikan yang mereka lakukan akan mengalir juga kepadamu sebagai pahala jariah. Jangan lupa juga untuk subscribe channel ini, karena di sini kita akan terus belajar mendekat kepada Allah sedikit demi sedikit. Dan tonton juga video berikutnya, karena mungkin di sanalah jawaban lain yang sedang kamu cari. Semoga Allah membangunkan kita di sepertiga malam dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang doanya tidak pernah ditolak. Amin.